Aku tertawa keras di pernikahan mewah mantan suamiku, karena putri diplomat yang dia banggakan adalah orang yang tak kusangka. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Langit sore Jakarta rasanya tidak pernah sekelabu ini. Atau mungkin hanya perasaanku saja yang sedang mendung hebat. Kardus-kardus coklat berserakan di ruang tamu apartemen mewah yang selama 5 tahun terakhir ku sebut rumah. Tapi hari ini tumpukan kardus itu terlihat seperti monumen kegagalan terbesarku. Di dalamnya tersimpan baju-baju, buku resep, dan pernak-pernik kecil yang dulu kubeli dengan penuh semangat di pasar loak. Benda-benda yang menurut Bagas sudah tidak pantas lagi menghiasi ruang tamunya yang kinclong. Lucu rasanya. Dulu dia bilang hiasan ayam jago dari keramik yang kubeli itu antik dan unik. Sekarang dia bilang itu sampah yang merusak pemandangan mata. Manusia memang aneh. Bisa berubah semudah membalikan telapak tangan, atau semudah mengganti saluran televisi saat acaranya mulai membosankan. Bagas berdiri di dekat jendela besar yang menghadap gedung-gedung pencakar langit, membelakangiku dengan gaya sok keren yang baru dia pelajari belakangan ini. Dia mengenakan setelan jas mahal yang harganya mungkin setara dengan modal warung makan ibuku di kampung selama setahun penuh. Rambutnya ditata begitu rapi dan klimis dengan minyak rambut yang baunya menyengat. Saking licinnya aku yakin nyamuk pun akan tergelincir patah tulang kalau nekat mendarat di kepalanya. Dia sedang sibuk dengan ponsel pintarnya, mungkin mengecek harga saham atau sekadar mematut diri di pantulan kaca, memastikan pesonanya sebagai pengusaha muda sukses tidak luntur barang sedikit pun. Sementara aku di sini, berjuang menutup lakban kardus terakhir dengan bunyi kreret yang nyaring dan menyedihkan. Suara lakban itu akhirnya membuat dia menoleh. Menatapku bukan sebagai istri, melainkan sebagai noda kotor di lantai marmer mahalnya yang harus segera dibersihkan. Tatapannya dingin, kosong, dan sangat asing, seolah 5 tahun kebersamaan kami, mulai dari jualan gorengan di pinggir jalan sampai punya perusahaan properti, tidak pernah terjadi. Dulu tatapan itu hangat, penuh binar saat kami menghitung uang receh hasil dagangan, tapi sekarang binar itu hilang, digantikan kilatan ambisi yang menakutkan. Dia seperti orang yang baru saja mencuci otak dan lupa kalau perutnya pernah keroncongan bersama denganku. Sudah selesai belum beres-beresnya? Tanyanya datar, tanpa nada tinggi tapi menusuk ulu hati. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan gumpalan emosi yang siap meledak di tenggorokan. Tidak, aku tidak akan menangis di depannya hari ini. Air mataku terlalu mahal untuk dibuang di hadapan pria yang menganggap kesetiaan adalah barang rongsokan. Aku berdiri, menepuk-nepuk debu di celana jin usangku, celana yang dulu dia belikan di pasar malam saat ulang tahunku yang ke-23. Saat itu dia bilang aku cantik memakainya. Sekarang mungkin dia jijik melihatnya. Sebentar lagi, Mas, jawabku singkat, berusaha terdengar santai walau tanganku gemetar. Tinggal angkut ke mobil bak terbuka di bawah. Bagas mendengus pelan, lalu berjalan menuju sofa kulit impor dari Italia yang dia banggakan setengah mati itu, duduk dengan menyilangkan kaki. Dia melihat jam tangan emasnya, gestur tubuh yang menyiratkan bahwa kehadiranku di sini membuang waktu berharganya. Mungkin dia ada jadwal rapat penting dengan para konglomerat, atau mungkin jadwal perawatan wajah. Entahlah, aku sudah tidak paham lagi dunia barunya. Jangan panggil aku Mas lagi, Dewi, katanya tiba-tiba. Matanya menatap lurus ke arahku. Panggil nama saja. Atau Pak kalau kita ketemu di acara resmi. Kita sudah bukan suami istri, dan panggilan itu terdengar sangat kampungan. Dadaku rasanya seperti dihantam palu goda mendengar kalimat itu. Kampungan. Satu kata sakti yang belakangan ini jadi senjata andalannya untuk membunuh karakterku pelan-pelan. Dulu dia suka kalau aku memijat pundaknya sambil memanggilnya Mas dengan lembut. Sekarang panggilan itu dianggap merendahkan derajatnya yang sudah setinggi langit. Padahal, kalau bukan karena doasi, kampungan, ini setiap malam, mungkin dia masih jadi calo tanah yang dikejar-kejar penagih utang. Baik, Bagas, koreksiku cepat, menelan ludah yang terasa pahit. Maaf kalau panggilanku merusak citra eksklusifmu. Dia tidak menangkap sindiranku.
Atau mungkin pura-pura tidak dengar karena sibuk mengetik sesuatu di ponselnya sambil senyum-senyum sendiri. Senyum itu, senyum yang dulu hanya milikku, sekarang entah ditujukan untuk siapa. Mungkin untuk rekan bisnis, atau mungkin untuk wanita lain yang katanya lebih sepadan dengannya. Wanita yang bisa diajak bicara soal anggur mahal dan lukisan abstrak. Bukan wanita sepertiku yang cuma paham bumbu dapur dan cara menawar harga cabai di pasar. Kami terdiam cukup lama. Hanya suara detak jam dinding mewah yang mengisi keheningan yang mencekik ini. Aku mengangkat kardus berisi album foto pernikahan kami. Album yang sampulnya sudah sedikit mengelupas. Di dalamnya ada foto kami berdua tersenyum lebar dengan baju pengantin sewaan yang agak kegedean di badan Bagas yang dulu kurus kering. Sekarang badannya berisi karena gizi yang cukup dan rajin ke pusat kebugaran. Tapi hatinya justru jadi kurus kering, kekurangan asupan nurani. Kenapa kamu diam saja, Wai? Suaranya memecah lamunanku. Kamu tidak mau memohon atau menangis-nangis di kakiku seperti di sinetron. Aku tertawa kecil. Tawa yang keluar begitu saja tanpa permisi. Pertanyaannya sungguh menggelitik sekaligus menyedihkan. Dia berharap aku merendahkan diri, memohon belas kasihan supaya tidak diceraikan, supaya egonya semakin melambung tinggi. Dia ingin merasa menjadi raja yang menentukan nasib selirnya. Sayangnya, dia salah menilai Dewi yang satu ini. Aku memang dari desa, tapi harga diriku tidak bisa dibeli dengan apartemen mewah atau mobil mengilap. Buat apa aku menangis, Bagas? Jawabku sambil menatap matanya lekat-lekat. Kamu yang memintaku pergi. Kamu bilang aku tidak bisa mengimbangi langkahmu. Kamu bilang aku memalukan kalau diajak ke pesta rekan bisnismu karena aku tidak bisa bahasa asing dan tidak tahu cara memegang gelas anggur yang benar. Kalau aku menangis, apa itu akan mengubah fakta kalau kamu sudah malu punya istri sepertiku? Bagas tertegun sejenak. Mungkin kaget karena aku tidak sehancur yang dia bayangkan. Wajahnya sedikit memerah, entah karena marah atau malu. Dia menegakkan duduknya, merapikan kerah jasnya yang sebenarnya sudah rapi sempurna. Nah, itu masalahnya, Dewi, katanya dengan nada sok bijak, seolah dia adalah guru besar yang sedang menceramahi murid bodoh. Kamu itu terlalu sederhana. Kamu tidak punya ambisi. Lihat aku sekarang, bisnisku di mana-mana, kenalanku orang-orang penting. Aku butuh pendamping yang bisa jadi mitra, yang bisa mendongkrak citraku. Bukan istri yang cuma tahunya bikin sambal terasi enak. Aku mengangguk-angguk, pura-pura paham logikanya yang bengkok itu. Jadi intinya, istri itu fungsinya seperti aksesoris atau pajangan etalase. Kalau sudah tidak sesuai tren atau musimnya, tinggal dibuang dan ganti yang baru. Sambal terasiku yang dulu dia puji setinggi langit sampai nambah nasi 3 piring, sekarang jadi simbol ketertinggalanku. Padahal, tanpa sambal terasi itu, dia mungkin sudah mati kelaparan saat kami merintis usaha catering dulu. Asal kamu tahu saja, Bagas, kataku pelan sambil mengangkat kardus terakhir. Ambisi itu bagus, tapi kalau sampai bikin kamu lupa daratan, itu namanya serakah. Kamu lupa kalau pondasi gedung pencakar langitmu itu dibangun di atas keringat dan doa istri sederhanamu ini. Tapi sudahlah, percuma bicara sama tembok beton. Dia berdiri, berjalan mendekatiku dengan wajah yang dibuat prihatin. Tangannya merogoh saku dalam jasnya, mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna putih. Dia menyodorkannya padaku dengan gaya dermawan yang dipaksakan. Ini ada sedikit uang kerahiman, katanya. Cukup buat kamu sewa rumah yang layak dan modal usaha kecil-kecilan. Anggap saja pesangon karena sudah menemaniku selama ini. Aku tidak mau dibilang suami jahat yang menelantarkan mantan istri. Uang kerahiman? Pesangon? Dia pikir aku ini karyawan yang dipecat karena kinerja buruk? Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Tapi aku berusaha tetap tenang. Aku tidak mau adegan perpisahan ini berakhir dengan aku melempar vas bunga ke kepalanya. Nanti malah aku yang masuk penjara dan dia jadi korban yang dikasihani. Itu rugi bandar namanya. Aku mengambil amplop itu, menimbangnya sebentar di tangan. Tebal juga isinya. Mungkin cukup untuk beli gerobak bakso dan sewa kontrakan setahun. Tapi rasanya hina sekali menerima uang ini sebagai upah karena sudah dicampakan. Namun,
Otak warasku bekerja. Aku butuh uang ini untuk bertahan hidup di kota sekeras Jakarta. Menolak rezeki di saat susah itu bukan tindakan heroik, tapi tindakan bodoh. Terima kasih, kataku datar, memasukkan amplop itu ke saku celana. Aku terima ini bukan sebagai pesangon, tapi sebagai pelunasan utangmu dulu waktu pinjam uang tabunganku buat beli tanah pertama. Anggap saja lunas. Wajah Bagas berubah masa mendengar ucapanku. Dia paling benci diingatkan masa-masa susahnya. Masa di mana dia harus meminjam uang dari celengan ayamku untuk memulai bisnis. Baginya, masa lalu itu adalah aib yang harus dikubur dalam-dalam di bawah semen proyek perumahannya. Terserah kamu mau anggap apa, ujarnya ketus. Kembali ke mode dingin. Yang penting setelah ini kita tidak ada urusan lagi. Jangan pernah datang ke kantorku. Jangan mengaku-ngaku sebagai istriku di depan orang lain. Mulai detik ini, kamu adalah orang asing. Kalimat itu meluncur mulus dari mulutnya, tanpa hambatan, tanpa rem. Orang asing. 5 tahun tidur satu ranjang, berbagi selimut, berbagi mimpi, dan dalam sekejap mata menjadi orang asing hanya karena aku tidak cukup, kota, untuknya. Rasanya perih, seperti luka iris kertas yang kecil tapi nyerinya minta ampun. Tapi di balik rasa perih itu, ada rasa lega yang aneh menyelinap di dada. Akhirnya aku bebas. Bebas dari tuntutan untuk menjadi orang lain. Bebas dari tatapan merendahkannya setiap kali aku salah memilih baju. Bebas dari kewajiban mendengarkan bualannya tentang betapa hebatnya dia menipu klien agar mau beli properti. Tenang saja, jawabku sambil memanggul satu kardus besar. Aku juga tidak berniat merusak reputasi emasmu itu. Aku akan pergi jauh. Kembali menjadi Dewi yang kamu benci, Dewi yang sederhana dan bau bawang. Aku berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi. Pintu kayu jati yang berat itu terbuka, menampilkan lorong apartemen yang sunyi dan dingin. Di luar sana, sopir mobil bak terbuka sewaan sudah menunggu dengan tidak sabar. Aku melangkah keluar, meninggalkan kemewahan yang hampa, meninggalkan AC sentral yang dinginnya menusuk tulang, meninggalkan pria yang dulu kucintai tapi kini telah berubah menjadi monster berjas mahal. Saat pintu apartemen tertutup di belakangku dengan bunyi blam yang tegas, aku merasa seolah satu bab buku kehidupanku ditutup paksa. Tapi anehnya, aku tidak merasa takut. Justru aku ingin tertawa. Tertawa karena melihat betapa konyolnya hidup ini. Tertawa karena Bagas berpikir dia telah membuang sampah. Padahal dia baru saja kehilangan satu-satunya orang yang tulus padanya tanpa melihat isi dompetnya. Aku menekan tombol lift, melihat pantulan wajahku di pintu besi. Wajah itu lelah, tanpa riasan, dengan rambut diikat asal-asalan. Tapi mata di pantulan itu masih menyala. Mata itu bukan mata wanita yang kalah. Itu adalah mata wanita yang siap memulai perang gerilya melawan nasib. Lift berdenting. Pintunya terbuka. Aku menyeret kardus-kardusku masuk. Di dalam lift ada cermin besar. Aku merapikan sedikit rambutku yang keluar-keluar. Ayo, Dewi, bisikku pada diri sendiri. Hari ini kita jadi janda. Besok kita jadi kaya. Tidak usah kaya deh. Yang penting bahagia dan bisa makan enak tanpa harus dengar ceramah soal etika makan ala bangsawan. Mobil bak terbuka melaju membelah kemacetan Jakarta, membawa serta sisa-sisa kehidupanku. Angin sore menerpa wajahku, membawa debu jalanan yang terasa kasar tapi nyata. Aku melihat gedung apartemen Bagas semakin mengecil di kejauhan. Di puncak gedung itu, ada pria yang merasa dirinya raja dunia. Biarkan saja dia dengan istana kartunya. Aku akan membangun istanaku sendiri, walau cuma dari batako dan semen eceran. Perjalanan ke kontrakan baruku lumayan jauh. Masuk ke ganggang sempit yang kontras sekali dengan hunian Bagas. Tapi setidaknya di sini udaranya terasa lebih hidup. Ada suara abang nasi goreng yang memukul wajan, suara ibu-ibu yang mengomeli anaknya mandi sore, dan suara tawa renyah tetangga. Ini duniaku yang sebenarnya. Dunia di mana orang dihargai bukan dari merek tas yang dipakai, tapi dari seberapa tulus senyum yang diberi. Malam itu, di kamar kontrakan yang sempit dan hanya beralaskan tikar, aku membuka amplop dari Bagas. Jumlahnya lumayan banyak.
Lembaran merah bergambar proklamator tersusun rapi. Bau uang baru ini menyengat. Beda dengan bau uang hasil jualan gorengan yang lecek dan bau minyak. Uang ini dingin. Tidak ada hangat-hangatnya perjuangan. Aku meletakkan uang itu di bawah bantal, lalu merebahkan tubuhku yang remuk redam. Mataku menatap langit-langit kamar yang catnya sedikit mengelupas. Besok adalah hari pertama aku hidup sendiri lagi tanpa embel-embel Nyonya Bagas. Besok aku harus mulai berpikir mau usaha apa. Tiba-tiba ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor Bagas. Hatiku sempat berdesir. Apa dia menyesal? Apa dia menyuruhku pulang? Dengan tangan gemetar aku membuka pesan itu. Kunci apartemen cadangan jangan lupa dikembalikan. Titip saja di satpam besok pagi. Jangan dibawa lari. Aku ternganga membaca pesan itu. Lalu meledaklah tawaku. Tawa yang benar-benar lepas sampai perutku sakit. Ya ampun, dikira aku mau mencuri kunci apartemennya buat apa? Buat kenang-kenangan? Atau buat ritual santet? Manusia satu ini benar-benar luar biasa perhitungan. Hilang sudah sisa-sisa rasa sedihku, digantikan rasa geli yang tak tertahankan. Dasar orang kaya baru, gumamku sambil membalas pesannya dengan satu kata singkat. Siap, bos. Malam itu aku tidur nyenyak sekali. Lebih nyenyak dari tidurku di kasur empuk puluhan juta milik Bagas. Aku tidur dengan senyum tersungging di bibir, membayangkan wajah Bagas yang pasti sedang uring-uringan takut kuncinya diduplikasi. Ah, Bagas, ambisimu memang besar, tapi nyalimu menghadapi mantan istri ternyata secuil kuku hitam. Kisah kita memang sudah tamat, tapi kisahku baru saja dimulai, dan aku berjanji ceritanya akan jauh lebih seru daripada dongeng kerajaan bisnis palsumu itu. Ingatan manusia itu aneh, kadang hal penting seperti tanggal jatuh tempo tagihan listrik bisa lupa. Tapi sakit hati yang sudah 10 tahun lalu justru menempel erat seperti permen karet di rambut. Malam pertama di kontrakan baruku ini terasa sunyi. Hanya ditemani suara kipas angin tua yang berdecit setiap kali kepalanya menengok ke kanan. Bunyi ngiik-ngiik itu seolah membawaku mundur jauh ke belakang. Ke masa di mana hidupku masih bau asap dapur dan keringat. Jauh sebelum aku mengenal AC dingin di apartemen Bagas. Masa itu adalah masa paling sulit. Sekaligus masa di mana aku belajar bahwa wajah polos belum tentu hatinya putih. 10 tahun yang lalu, aku belum menjadi Nyonya Bagas yang dipandang sebelah mata. Saat itu aku hanyalah Dewi, gadis kampung yang merintis usaha catering nasi kotak kecil-kecilan. Dapurku sempit, panasnya minta ampun, persis seperti simulasi neraka tingkat paling ringan. Suatu malam, hujan turun deras sekali. Seolah langit sedang menumpahkan seluruh persediaan airnya untuk mencuci dosa-dosa ibu kota. Di tengah gemuruh petir, aku mendengar suara tangisan samar dari arah pagar depan rumah kontrakan lamaku. Awalnya aku pikir itu suara kucing yang terjepit pagar, tapi setelah kucek dengan membawa payung butut yang salah satu jari-jarinya patah, aku menemukan sesosok manusia. Seorang gadis muda, mungkin umurnya baru belasan akhir, meringkuk basah kuyup seperti anak ayam kehilangan induk. Tubuhnya kurus kering, menggigil hebat sampai giginya beradu menimbulkan bunyi geletuk yang ngilu didengar. Wajahnya pucat pasi, tapi matanya memancarkan ketakutan yang begitu dalam. Namanya Yanti, atau setidaknya itulah nama yang dia sebutkan saat aku memberinya segelas teh manis hangat dan handuk kering. Yanti bercerita dengan suara parau bahwa dia baru saja kabur dari kampungnya, karena dipaksa menikah dengan rentenir tua bangka. Dia bilang dia sebatang kara di kota ini, dompetnya dicopet di terminal, dan sudah 2 hari tidak makan nasi. Mendengar ceritanya, hatiku yang memang terbuat dari adonan tahu sutra ini langsung luluh lantak. Tanpa pikir panjang, apalagi curiga, aku menawarkannya tinggal bersamaku. Kamu boleh tinggal di sini, bantu-bantu aku masak dan cuci piring. Anggap saja rumah sendiri. Kataku waktu itu dengan senyum lebar ala malaikat penolong. Padahal stok beras di dapur tinggal setengah karung. Yanti menangis terseduh-seduh, bersujud di kakiku sambil mengucapkan terima kasih berulang kali sampai aku jadi salah tingkah. Dia janji akan bekerja keras, janji akan setia, janji akan membalas budi. Ah, janji manis di awal pertemuan memang semerbak seperti gula karamel. Tapi kalau gosong rasanya pahit bukan main. Hari-hari berlalu,
Dan harus kuakui, Yanti memang rajinnya luar biasa. Dia bangun sebelum ayam jantan sempat berkokok, membersihkan rumah sampai lantai ubin yang kusam jadi bisa dipakai bercermin. Dia juga cekatan di dapur. Usaha cateringku jadi lebih lancar karena ada tenaga tambahan. Kami jadi akrab. Sering tertawa bersama sambil mengupas bawang merah sampai mata berair. Aku sudah menganggapnya adik sendiri. Aku bahkan membelikannya baju-baju layak pakai, menyisir rambutnya, dan mengajarinya cara meracik bumbu rahasia warisan ibuku. Ada satu kejadian yang tidak akan pernah kulupa. Suatu siang, pesanan nasi kotak sedang membludak. Dapur sibuk sekali. Kompor menyala semua. Yanti yang terburu-buru hendak menggoreng kerupuk tidak sengaja menyenggol wajan berisi minyak panas. Biur! Minyak itu tumpah. Sebagian muncrat mengenai pergelangan tangan kanannya. Yanti menjerit kesakitan. Aku panik setengah mati. Langsung menyiram tangannya dengan air mengalir dan mengoleskan salep luka bakar. Lukanya cukup parah. Kulitnya melepuh membentuk pola lengkungan yang unik, mirip bulan sabit. Selama berminggu-minggu aku merawat lukanya, mengganti perbannya dengan telaten. Maaf ya, Mbak Dewi, aku malah ngerepotin, rintihnya waktu itu. Sudah, jangan dipikirin. Bekas luka ini nanti jadi tanda kalau kamu pejuang dapur tangguh. Hiburku sok bijak. Luka itu akhirnya sembuh, tapi meninggalkan keloid, jaringan parut yang menonjol, berbentuk bulan sabit yang sangat jelas di kulitnya yang putih. Siapa sangka, tanda itu kelak akan menjadi kunci jawaban dari teka-teki hidupku di masa depan. 6 bulan Yanti tinggal bersamaku. Aku semakin percaya padanya. Saking percayanya, aku memberitahu dia di mana aku menyimpan harta karun paling berharga. Di bawah tumpukan baju di lemari kayu jati tua, ada sebuah kotak kaleng bekas biskuit. Di dalamnya bukan rengginang, melainkan uang tabungan hasil peras keringatku selama bertahun-tahun untuk modal membesarkan usaha, ditambah seuntai kalung emas peninggalan almarhumah ibu. Kalung itu satu-satunya kenangan fisik yang kupunya dari ibu, benda keramat yang rencananya hanya akan kual pakai saat aku menikah nanti. Ini nyawa usaha kita, Yan. Kalau uang ini cukup, tahun depan kita bisa sewa ruko, kataku dengan mata berbinar. Yanti mengangguk. Matanya menatap tumpukan uang dan kalung itu dengan tatapan yang saat itu kuartikan sebagai kekaguman. Padahal mungkin itu adalah tatapan serigala melihat domba gemuk. Petaka itu datang di hari Minggu. Aku sedang pergi ke pasar induk untuk belanja mingguan. Perasaanku sebenarnya tidak enak sejak pagi. Mata kananku kedutan terus. Kata orang tua dulu itu tanda mau menangis. Tapi ku tepis pikiran itu. Mungkin cuma kurang tidur. Aku pulang dengan becak yang penuh muatan sayur mayur. Membayangkan Yanti sudah menyiapkan es teh manis seperti biasa. Tapi saat aku membuka pintu, rumah sepi. Hening yang mencekam. Yan? Yanti. Panggilku. Tidak ada jawaban. Jantungku mulai berdegup kencang. Lebih kencang daripada saat dikejar anjing tetangga. Aku berlari ke kamar. Pintu lemari kayu jati itu terbuka lebar. Baju-bajuku berantakan di lantai. Napasku tercekat. Dengan tangan gemetar hebat, aku meraba bagian bawah tumpukan baju. Kosong. Kaleng biskuit itu hilang. Duniaku rasanya runtuh seketika. Lututku lemas seperti jeli. Aku merosot ke lantai. Uang modal usaha. Ludes. Kalung ibu. Lenyap. Baju-baju Yanti di lemari sebelah juga sudah tidak ada. Dia pergi. Membawa serta mimpi-mimpiku dan kepercayaan yang kuberikan sepenuh hati. Tidak ada surat, tidak ada pesan. Hanya jejak kaki kotor di lantai yang belum sempat dia pel sampai bersih. Aku menangis meraung-raung hari itu, bukan cuma karena harta yang hilang, tapi karena rasa sakit dikhianati oleh orang yang sudah kuanggap saudara. Rasanya seperti ditusuk dari belakang pakai pisau dapur yang baru saja diasah. Perih, kaget, dan mematikan. Tetangga yang mendengar tangisanku berdatangan, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menggelengkan kepala dan berkata, "Yang sabar ya, Wai." Namanya juga orang numpang, kadang gak tahu diri. Sejak hari itu, aku menutup rapat pintu hatiku untuk orang asing. Aku menjadi lebih keras, lebih waspada. Yanti menghilang di telan bumi.
Aku sempat lapor polisi, tapi dengan bukti yang minim dan nama yang mungkin palsu, laporan itu hanya jadi tumpukan kertas di kantor polisi. Aku bangkit perlahan, merangkak dari nol lagi, sampai akhirnya bertemu Bagas dan memulai babak baru yang kukira akan bahagia selamanya. Suara kipas angin yang berdecit menyadarkanku kembali ke masa kini. Aku menatap langit-langit kamar kontrakan. Lucu sekali takdir ini. 10 tahun lalu aku dikhianati Yanti, dan sekarang aku dibuang Bagas. Dua orang yang pernah sangat berarti, dua-duanya meninggalkanku dengan cara yang menyakitkan. Bedanya, Yanti mencuri hartaku, sedangkan Bagas mencuri waktu mudaku. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan wajah polos Yanti yang ternyata berbisa itu. Aku yakin dia sudah hidup enak di suatu tempat dengan uang hasil curiannya, atau mungkin sudah kena karma. Entahlah. Yang jelas, aku berdoa semoga tidak pernah bertemu dia lagi seumur hidupku. Karena kalau sampai bertemu, aku tidak tahu apakah tanganku ini akan menjabat tangannya atau melayang ke pipinya. Tanpa kusadari, doa itu justru didengar oleh langit dengan cara yang sangat bercanda. Karena takdir sedang menyusun skenario pertemuan yang jauh lebih gila daripada drama televisi manapun. Dan pertemuan itu akan terjadi sebentar lagi, di tempat yang paling tidak kuduga. Seminggu sudah aku menjalani hidup sebagai warga biasa di kontrakan petak yang dindingnya berwarna hijau telur asin ini, dan rasanya paru-paruku sudah mulai terbiasa menghirup udara yang bercampur aroma got dan masakan tetangga. Hidupku jauh lebih tenang sekarang. Tidak ada lagi tuntutan untuk bangun pagi buta demi menyiapkan setelan jas yang harus licin sempurna, atau meracik kopi yang takarannya harus pas seolah sedang meracik bahan kimia di laboratorium. Pagi ini, aku sedang menikmati sarapan termewah versi anak kos, mie instan kuah soto dengan irisan cabai rawit dan telur setengah matang. Rasanya jauh lebih nendang daripada steak daging setengah matang yang dulu sering dipesan Bagas di restoran mahal. Daging yang kalau dimakan rasanya seperti mengunyah karet ban dalam sepeda. Suara motor berhenti tepat di depan pagar kontrakan, disusul teriakan, "Paket!" yang cukup nyaring untuk membangunkan kucing tidur. Aku mengerutkan kening, merasa tidak memesan apapun dari toko daring. Dengan mulut masih penuh sisa mie, aku berjalan keluar. Di sana, seorang kurir berjaket oranye tanpa kebingungan membolak-balik sebuah kotak hitam besar yang terlihat sangat eksklusif. Kotak itu jelas salah alamat di lingkungan ini, terlihat seperti benda asing yang nyasar dari planet lain. "Mbak Dewi, ini benar alamatnya?" tanya si kurir sambil menyeka keringat di dahinya. Mungkin dia lelah mencari alamatku di gang sempit yang berliku seperti labirin tikus ini. Aku mengangguk ragu sambil menerima kotak itu. Berat juga. Setelah menandatangani resi, si kurir langsung tancap gas, meninggalkan aku berduaan dengan kotak misterius yang memancarkan aura mahal. Ada pita emas melilit di ujungnya, dan di bagian atas tertera namaku yang ditulis dengan tinta emas timbul. Tulisan itu begitu indah, meliuk-liuk, kontra sekali dengan namaku yang sederhana. Firasatku langsung tidak enak. Ini bukan kiriman sembako bantuan sosial. Ini pasti ulah Bagas. Duduk di lantai beralaskan tikar pandan, aku membuka pita emas itu pelan-pelan, seolah sedang menjinakkan bom waktu. Begitu tutup kotak terangkat, semerbak wangi melati dan kayu cendana langsung menyeruak keluar, memenuhi ruangan sempitku dengan aroma kemewahan yang menusuk hidung. Di dalamnya, terbaring sebuah undangan berbalut kain beludru merah marun yang tebal dan lembut. Ya ampun, ini undangan pernikahan atau surat keputusan pengangkatan raja? Bagas benar-benar tidak main-main soal buang-buang uang. Jemariku menyentuh permukaan beludru itu, merasakan teksturnya yang halus. Di bagian depan, terukir dua nama yang dicetak dengan poli emas mengilap. Bagas Danwarta Siska Aningrum. Di bawah nama Siska, ada tulisan kecil yang dicetak miring, Putri Tunggal Bapak Duta Besar, Purnawirawan, dan Ibu Ningrat Solo. Wah, luar biasa sekali. Bagas tidak hanya mencari istri, dia sedang mencari trofi pajangan untuk lemari pialanya. Dia ingin memastikan seluruh dunia tahu bahwa dia berhasil mendapatkan bibit, bebet, dan bobot yang sepadan dengan ambisi gilanya. Mataku menelusuri tanggal pernikahannya, dan seketika itu juga tawaku meledak. Tapi kali ini tawa yang getir.
Tanggalnya minggu depan. Bayangkan, minggu depan. Kuburan rumah tangga kami bahkan tanahnya masih basah. Surat cerai mungkin tintanya belum kering benar. Dan dia sudah mau menggelar pesta rakyat? Hebat sekali pergerakanmu, Bagas. Pantas saja dia buru-buru mengusirku. Ternyata kamar pengantinnya sudah harus siap dihuni nyonya baru. Belum selesai rasa kagetku, ponsel di saku celana bergetar panjang. Sebuah pesan masuk. Tentu saja dari Bagas. Siapa lagi manusia di muka bumi ini yang punya hobi merusak suasana hati orang di pagi hari selain dia? Aku membuka pesan itu, dan isinya benar-benar membuat darahku naik sampai ke ubun-ubun. Tapi sekaligus membuatku ingin tepuk tangan saking kagumnya dengan ketebalan muka pria itu. Dewi, undangannya pasti sudah sampai. Aku harap kamu datang. Bukan untuk apa-apa. Tapi aku ingin kamu melihat sendiri seperti apa wanita yang pantas mendampingiku. Siska itu lulusan luar negeri, anggun, dan berkelas. Datanglah, belajarlah sedikit darinya tentang tata krama dan cara membawa diri. Siapa tahu berguna buat masa depanmu biar tidak, desa, terus. Jangan bikin malu kalau datang. Pakai baju yang layak. Kalau tidak punya, pakai uang yang kemarin aku kasih. Aku membaca pesan itu berulang-ulang, memastikan mataku tidak salah tangkap. Kalimat, belajarlah sedikit darinya, itu benar-benar menampar egoku. Dia pikir aku ini apa? Murid sekolah kepribadian yang butuh contoh teladan? Dia mengundangku bukan untuk menyambung silaturahmi, tapi untuk memamerkan mainan barunya. Untuk menunjukkan bahwa dia sudah naik kelas dan aku hanyalah ampas masa lalu yang tertinggal di dasar gelas. Emosiku yang tadi sempat memuncak perlahan surut, berganti menjadi rasa geli yang aneh. Bagas yang dulu ku tahu adalah pria pekerja keras yang sederhana, sekarang berubah menjadi orang kaya baru yang norak dan haus pengakuan. Dia pikir dengan menikahi anak duta besar, dia otomatis jadi pangeran? Dia lupa kalau kehormatan itu tidak datang dari gelar pasangan, tapi dari cara kita memperlakukan orang lain. Dan dalam hal ini, nilai Bagas nol besar. Aku meletakkan undangan mahal itu di samping mangkuk mie instanku yang sudah mulai dingin. Kontras sekali pemandangannya. Undangan bludru merah bersanding dengan mangkuk ayam jago yang pinggirnya gumpil. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa minder. Justru ada api kecil yang mulai menyala di dadaku. Api tantangan. Baiklah, Tuan Bagas yang terhormat. Gumamku pada tembok kosong di depanku. Kamu mau aku datang? Kamu mau aku belajar dari istri barumu yang katanya sempurna itu? Aku akan datang. Aku berdiri, berjalan menuju lemari plastik tempatku menyimpan baju. Tanganku meraba deretan pakaianku yang tidak seberapa. Tidak ada gaun malam gemerlap penuh manik-manik. Tidak ada tas tangan bermerek yang harganya bisa buat beli motor. Yang ada hanya kebaya-kebaya lama peninggalan nenek dan beberapa baju batik sederhana. Tapi mataku tertuju pada satu kebaya kutu baru berbahan beludru hitam pekat. Warisan asli dari nenekku yang dulu katanya penari keraton. Kebaya itu sederhana, tidak banyak payet, tapi potongannya tegas dan anggun. Aku akan datang bukan untuk mempermalukan diri sendiri. Aku akan datang untuk membuktikan bahwa kelas itu bukan soal label harga di baju atau gelar di belakang nama. Kelas itu soal kepala tegak saat dihina. Soal senyum tenang saat diremehkan. Aku akan datang sebagai Dewi, mantan istrimu yang kampungan, dan aku akan berdiri di sana menyaksikan sirkus kemewahan yang kau banggakan itu. Kembali aku menatap nama, Siska Aningrum, di undangan itu. Nama yang indah, terdengar sangat bangsawan. Aku jadi penasaran, seperti apa wajah wanita yang berhasil membuat Bagas lupa daratan ini. Apakah dia benar-benar bidadari turun dari kayangan? Atau hanya wanita biasa yang pandai memoles diri? Ada rasa penasaran yang menggelitik. Seolah-olah ada rahasia besar yang tersembunyi di balik nama yang panjang dan megah itu. Aku meraih ponsel, mengetik balasan singkat untuk Bagas. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu drama. Cukup jawaban yang elegan dan sedikit menusuk. Terima kasih undangannya, Bagas. Aku pasti datang. Tenang saja, aku tidak akan pakai daster. Aku akan datang untuk mendoakanmu. Semoga, kelas yang kamu kejar itu benar-benar bisa memberimu tidur nyenyak.
Sampai jumpa di pestamu. Tombol kirim ditekan. Pesan terkirim. Aku tersenyum miring. Undangan ini bukan lagi sekadar kertas pamer kuasa, tapi tiket masuk menuju pertunjukan terakhir kisah kami. Bagas mungkin sutradaranya, tapi dia lupa bahwa dalam pertunjukan langsung, penonton pun bisa membuat kejutan yang tak terduga. Pesta minggu depan akan menjadi panggung yang menarik, dan aku, Dewi si gadis desa, siap mengambil peran utamaku di sana. Minggu yang dinanti-nanti, atau lebih tepatnya, minggu yang ingin kuhapus dari kalender, akhirnya tiba. Gedung pertemuan bersejarah di pusat kota itu berdiri megah seperti raksasa tidur yang baru dibangunkan. Pilar-pilar putihnya menjulang tinggi, menyangga atap kubah yang dihiasi lampu kristal raksasa. Dari luar saja, aura kemewahannya sudah membuat nyali ciut. Mobil-mobil mewah berderet antre di lobi, menurunkan penumpang-penumpang yang berkilauan. Ada Mercedes hitam mengilap, Alphard putih yang besarnya seperti rumah berjalan, sampai mobil sport 2 pintu yang suaranya menderu-deru sombong. Dan di sanalah aku, turun dari taksi daring yang AC-nya mati nyala, tepat di belakang antrean mobil-mobil sultan itu. Sopir taksiku sempat bertanya ragu. "Mbak, yakin turun di sini? Ini gedung pejabat loh, Mbak." Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk, memberinya tip lebih dari kembalian receh. "Yakin, Pak, saya diundang kok, bukan mau melamar jadi tukang cuci piring." Aku melangkah masuk ke lobi. Udara dingin langsung menyergap kulitku, bercampur dengan wangi parfum mahal yang memusingkan kepala. Di sekelilingku, para tamu wanita berlenggak-lenggok dengan gaun malam sutra, brokat Prancis, dan perhiasan berlian yang kilaunya bisa bikin mata minus sembuh mendadak. Sementara para prianya memakai jas tuxedo rapi, berbicara dengan dagu diangkat tinggi, membahas saham, politik, atau jadwal golf akhir pekan. Di tengah lautan manusia berkilauan itu, aku merasa seperti itik buruk rupa yang salah masuk kandang merak. Aku mengenakan kebaya kutu baru beludru hitam warisan nenek, dipadukan dengan kain batik tulis motif parang rusak yang warnanya sudah memudar tapi tetap memancarkan wibawa kuno. Rambutku hanya disanggul sederhana tanpa hiasan sasak yang menjulang menembus langit-langit. Riasanku tipis, hanya bedak padat dan lipstik merah bata. Sederhana. Sangat kontras dengan menornya tamu-tamu lain yang wajahnya seperti kanvas lukisan abstrak. Begitu kakiku melangkah melewati pintu detektor logam, tatapan orang-orang mulai tertuju padaku. Bukan tatapan kagum, melainkan tatapan menyelidik, meremehkan, dan penuh tanya. Siapa wanita udik ini? Mungkin begitu isi kepala mereka. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah. Lihat deh, itu kan mantan istrinya Bagas. Bisik seorang wanita bergaun merah menyala sambil menutup mulutnya dengan kipas bulu, padahal suaranya cukup keras untuk didengar satu kecamatan. Berani banget dia datang. Pakai baju apa itu? Seperti mau pergi kondangan di balai desa. Temannya yang bergaun emas menimpali sambil terkikik. Mungkin dia pikir ini pesta kostum tema jadul. Kasihannya, pasti dia mau mengemis perhatian Bagas. Aku menarik napas panjang, menegakkan punggungku. Kata-kata mereka seperti jarum kecil yang menusuk-nusuk kuping. Tapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak tumbang. Aku bukan pengemis. Aku tamu undangan. Aku punya hak berdiri di sini sama seperti mereka yang berliannya mungkin hasil kredit itu. Aku memasang senyum paling manis. Senyum yang kubuat khusus untuk menutupi rasa gugup dan muak sekaligus. Langkahku terhenti saat melihat rombongan keluarga Bagas berdiri di dekat meja penerima tamu. Ibu Bagas, mantan mertuaku yang selama ini memang tidak pernah menyukaiku, menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pandangan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Dia mengenakan kebaya emas penuh payet. Lehernya dililit kalung mutiara sebesar bola pingpong. Di sebelahnya, adik perempuan Bagas yang dulu sering minta uang jajan padaku, kini membuang muka pura-pura tidak kenal. Wah, 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 suara ibu Bagas terdengar melengking, membelah keramaian. Dia melangkah maju, menghalangi jalanku. Saya kira kamu tidak punya nyali buat datang, Dewi. Ternyata muka tembokmu itu masih tebal juga ya. Aku menundukkan sedikit kepala sebagai tanda hormat pada orang tua,
meski hatiku ingin sekali menyumbat mulutnya dengan lemper ayam. Selamat malam, Bu. Saya datang memenuhi undangan Bagas. Katanya saya harus belajar sopan santun dari menantu baru Ibu. Jadi saya datang untuk belajar. Wajah Ibu Bagas memerah padam. Dia tahu aku sedang menyindirnya. Tapi dengan cepat dia mengubah ekspresinya menjadi senyum sinis yang mengerikan. Dia mendekatkan wajahnya ke telingaku, berbisik dengan nada berbisa ular. Bagus kalau kamu sadar diri. Lihat sekelilingmu. Dewi, ini bukan tempatmu. Bau bawangmu itu mengganggu penciuman tamu-tamu terhormat di sini. Siska, menantu baruku, dia itu keturunan ningrat, putri diplomat. Dia wangi, anggun, berpendidikan. Beda kasta sama kamu yang cuma lulusan SMA dan bekas tukang masak. Kalau saya jadi kamu, saya sudah lari pulang dan sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Kalimat itu telak sekali. Beda kasta. Dua kata yang selalu jadi tameng orang-orang sombong untuk merasa lebih mulia dari sesamanya. Tanganku mengepal di samping tubuh. Kuku-kukuku menancap di telapak tangan, menahan rasa perih yang menjalar di dada. Tapi aku tidak boleh menangis. Tidak di sini. Tidak di depan nenek sihir berkalung mutiara ini. Terima kasih nasihatnya, Bu. Jawabku tenang, menatap matanya tanpa kedip. Tapi Ibu lupa, kasta itu buatan manusia. Tapi harga diri itu bawaan lahir. Saya mungkin bau bawang karena saya bekerja keras. Bukan bau parfum mahal hasil minta uang suami. Sebelum dia sempat meledak marah, aku melangkah melewatinya dengan anggun, meninggalkan dia yang ternganga seperti ikan mas koki kekurangan oksigen. Aku berjalan masuk lebih dalam ke aula utama gedung. Pemandangan di dalam sungguh menyilaukan. Langit-langit dihiasi ribuan bunga segar yang wanginya semerbak. Lampu kristal bergantungan membiaskan cahaya pelangi, dan di ujung sana, sebuah pelaminan megah berdiri seperti singgasana raja dan ratu dongeng. Di atas pelaminan itu, Bagas berdiri gagah dengan beskap bludru hitam bersulam emas. Wajahnya berseri-seri. Senyumnya lebar sekali sampai matanya menyipit. Dia tampak begitu bangga, begitu puas dengan pencapaiannya. Di sampingnya, kursi pengantin wanita masih kosong, menunggu sang putri diplomat keluar dari persembunyiannya untuk dipamerkan. Aku mencari sudut yang agak sepi, berdiri di dekat pilar besar sambil mengamati sekeliling. Aku merasa benar-benar sendirian di tengah keramaian ini. Tidak ada teman, tidak ada yang menyapa, hanya tatapan-tatapan aneh yang terus mengikuti. Rasanya seperti masuk ke kandang serigala dengan memakai baju daging segar. Semua mata seolah siap menerkam, siap mencabik-cabik kepercayaan diriku sampai habis. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup. Musik orkestra yang tadinya mengalun lembut berubah menjadi nada megah yang menggetarkan dada. Sorot lampu sorot putih membelah kegelapan, mengarah ke pintu utama di sisi pelaminan. Pembawa acara dengan suara bariton yang berat mulai berbicara lewat pengeras suara. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Mari kita sambut bidadari malam ini. Wanita yang telah menaklukkan hati Bagas Danuarta. Putri tunggal yang anggun, berkelas, dan penuh pesona. Siska Aningrum. Pintu terbuka perlahan. Asap buatan mengepul dramatis. Semua tamu menahan napas. Leher-leher memanjang penasaran ingin melihat sosok wanita sempurna yang digadang-gadang itu. Aku pun ikut menajamkan penglihatan. Penasaran setengah mati. Siapakah Siska ini? Apakah dia benar-benar berlian yang membuat Bagas rela membuang batu kali sepertiku? Di balik kepulan asap itu, sesosok wanita melangkah keluar. Langkahnya pelan, teratur. Gaun pengantinnya ya ampun, itu bukan gaun, itu karya seni. Ekor gaunnya panjang menjuntai menyapu lantai. Bertabur kristal Swarovski yang berkilauan ditimpa cahaya lampu. Mahkota kecil bertengger di kepalanya yang tertutup kerudung tipis transparan. Dia berjalan menunduk malu-malu. Citra wanita pingitan yang sempurna. Tepuk tangan membahana. Orang-orang berdecak kagum. Cantik sekali, seru seseorang. Benar-benar aura bangsawan, sahut yang lain. Bagas di pelaminan sana terlihat menahan napas. Matanya berkaca-kaca menatap calon istrinya berjalan mendekat. Namun, entah kenapa,
Saat melihat siluet wanita itu berjalan, ada sesuatu yang menggelitik di tengkukku. Cara berjalannya, langkah kakinya yang sedikit menyeret di sebelah kiri, seolah menahan beban tak kasat mata. Gestur tubuhnya saat dia meremas buket bunga di tangannya. Rasanya familiar. Sangat familiar. Seperti dejavu yang menghantam keras di kepala. Aku menyipitkan mata, mencoba menembus jarak dan keremangan cahaya. Jantungku mulai berdegup tidak beraturan, bukan karena kagum, tapi karena firasat buruk yang mendadak muncul. Perasaan ini sama seperti saat aku pulang dari pasar 10 tahun lalu dan menemukan rumahku kosong melompong. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang ganjil di balik kemegahan pesta ini. Dan aku, Dewi Si, kampungan, berdiri di pojokan sambil menggenggam erat tas tanganku, menunggu momen ketika topeng itu terbuka dan wajah aslinya terlihat. Apa yang akan kutemukan nanti? Bidadari, atau iblis dari masa lalu? Cahaya lampu sorot memang punya kekuatan magis. Ia bisa menyulap kaca pecah menjadi berlian, dan menyulap kebohongan menjadi dongeng yang indah. Di atas panggung pelaminan yang megah itu, Siska kini berdiri berdampingan dengan Bagas. Mereka tampak seperti sepasang boneka porselen yang baru dikeluarkan dari kotak kaca museum. Bagas menggenggam tangan Siska dengan begitu lembut. Seolah-olah tangan itu terbuat dari kerupuk yang bisa remuk kalau diremas sedikit saja. Pemandangan ini sungguh menggelikan sekaligus menyayat hati. Mengingat dulu Bagas kalau menggandeng tanganku rasanya seperti sedang menyeret karung beras, kasar dan buru-buru. Pembawa acara kembali berdeham, mengetes pelantang suara yang bergema ke seluruh penjuru ruangan. Suaranya berat dan berwibawa, tipe suara yang bisa meyakinkan orang untuk membeli tanah kuburan meski mereka belum berencana mati dalam waktu dekat. Dia membuka sebuah map berlapis emas, siap membacakan riwayat hidup sang pengantin wanita. Suasana hening seketika. Para tamu menajamkan telinga. Ibu Bagas membusungkan dada bangga, dan aku menyandarkan punggung ke pilar, siap mendengarkan dongeng sebelum tidur ini. Hadirin yang terhormat, ucap pembawa acara dengan nada dramatis. Mempelai wanita kita malam ini bukanlah wanita sembarangan. Siska Ningrum adalah putri tunggal dari keluarga terpandang yang selama ini menetap di luar negeri demi menempuh pendidikan tata krama dan etika tingkat tinggi. Aku menahan tawa kecil. Pendidikan tata krama? Memangnya ada sekolah khusus buat belajar cara minum teh tanpa menyeruput bunyi slur? Luar biasa sekali pencitraan ini. Kalau benar ada sekolahnya, mungkin aku harus daftar biar tidak dibilang kampungan lagi. Beliau, lanjut si pembawa acara, seolah sedang membicarakan pahlawan nasional, adalah lulusan terbaik dari Akademi Kepribadian di Eropa. Fasih 5 bahasa, aktif dalam kegiatan sosial internasional, dan merupakan keturunan langsung dari terah bangsawan yang silsilahnya terjaga ratusan tahun. Malam ini, Siska Ningrum hadir untuk mendampingi Bagas Danuarta, menyatukan dua kekuatan besar dalam ikatan suci. Tepuk tangan kembali membahana. Ibu Bagas terlihat menyeka ujung matanya dengan tisu, terharu biru mendengar betapa mahalnya menantu barunya itu. Para tamu berbisik kagum, memuji-muji betapa beruntungnya Bagas mendapatkan wanita paket lengkap. Cantik, pintar, kaya, dan berdarah biru. Bagas sendiri tersenyum lebar. Dadanya membusung seolah hendak meledak karena kesombongan. Dia sempat melirik ke arahku yang berdiri di pojokan. Tatapannya seolah berkata, "Dengar itu, Dewi? Itu baru wanita level atas. Bukan sepertimu yang cuma lulusan dapur." Aku membalas tatapannya dengan senyum tipis, lalu mengalihkan pandangan kembali ke Siska. Di balik riasan wajah yang tebal, yang jujur saja, bedaknya mungkin setebal semen tembok kontrakan baruku, aku mencoba menelisik wajah aslinya. Ada sesuatu yang aneh. Siska tidak tersenyum lepas seperti Bagas. Senyumnya kaku, bibirnya bergetar sedikit setiap kali lampu kamera menyambar wajahnya. Matanya bergerak gelisah ke kiri dan ke kanan, seperti maling ayam yang takut ketahuan warga. Sikapnya itu, gestur tubuhnya yang serba canggung. Kenapa rasanya aku pernah melihat ketakutan seperti itu sebelumnya? Pembawa acara menutup map emasnya. Sungguh pasangan yang sangat serasi. Pangeran bisnis bertemu dengan Putri Ningrat. Sempurna tanpa celah. Sempurna tanpa celah?
Di dunia ini tidak ada yang tanpa celah, Pak MC. Bahkan tembok beton saja bisa retak kalau tanahnya goyang. Apalagi manusia. Aku terus mengamati Siska. Dia tampak sibuk membetulkan letak selendang di bahunya berkali-kali. Sebuah gerakan gugup yang tidak bisa disembunyikan. Tiba-tiba, ingatanku melompat ke masa lalu. Dulu, aku punya kenalan yang punya kebiasaan sama persis. Kalau sedang gugup atau berbohong, dia akan sibuk merapikan baju atau menyentuh ujung kerudungnya berulang-ulang. Yanti. Ya, mantan asistenku itu juga begitu. Kalau dia habis memecahkan piring dan takut dimarahi, tangannya tidak bisa dia merapikan celemek. Ah, tapi masa iya? Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran gila itu. Tidak mungkin Yanti si gadis kampung yang dekil dan kurus itu bisa berubah menjadi Siska Aningrum, putri diplomat lulusan Eropa yang kulitnya seputih susu ini. Itu mustahil. Jarak nasib mereka terlalu jauh, seperti langit dan sumur bor. Lagi pula, Yanti sudah hilang 10 tahun lalu. Mungkin dia sekarang sedang jualan jamu atau jadi TKW entah di mana. Namun, semakin aku menepis, semakin kuat perasaan itu menancap. Postur tubuh Siska, meski tertutup gaun mewah, memiliki kemiringan bahu yang khas. Cara dia menunduk saat bersalaman dengan orang tua Bagas itu bukan tundukan hormat ala putri keraton. Itu tundukan takut ala orang bersalah. Acara berlanjut ke sesi foto keluarga. Bagas dan Siska berdiri di tengah. Diapit orang tua Bagas yang tersenyum semeringah. Kilatan lampu kamera bertubi-tubi menghajar mereka. Siska terlihat semakin tidak nyaman. Keringat mulai terlihat mengilap di dahinya meski ruangan ini dinginnya bukan main. Mbak, permisi, bisa geser sedikit? Saya mau lewat bawa nampan kotor. Suara seorang pelayan membuyarkan konsentrasiku. Oh, iya, silakan, Mas. Jawabku sambil minggir. Saat pelayan itu lewat, mataku kembali tertuju ke pelaminan. Kali ini, Siska sedang mengangkat tangannya untuk membenarkan letak sanggulnya yang mungkin terasa berat. Lengan gaun kebayanya yang panjang sedikit melorot ke bawah saat dia mengangkat tangan. Hanya sepersekian detik. Benar-benar sekejap mata. Tapi mataku yang sudah terlatih melihat detail kecil, seperti membedakan mana lengkuas dan mana daging rendang dalam sekali lirik, menangkap sesuatu di pergelangan tangan kanannya. Kulit di sana tidak mulus. Ada tekstur yang berbeda. Meski tertutup lapisan bedak tubuh yang tebal, bayangan bekas luka itu tetap terlihat di bawah sorotan lampu yang tajam. Bentuknya melengkung, seperti bulan sabit. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Napasku tertahan di tenggorokan. Bulan sabit. Pergelangan tangan kanan. Kebiasaan gugup. Tatapan mata liar. Potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu di kepalaku, membentuk sebuah gambar yang mengerikan sekaligus menggelikan. Kakiku lemas, tapi otakku mendidih. Rasa penasaran itu kini berubah menjadi keyakinan yang menakutkan. Aku harus memastikannya. Aku harus melihatnya dari jarak dekat. Aku harus naik ke panggung itu, bukan untuk memberi selamat, tapi untuk membuktikan bahwa mataku tidak salah lihat. Putri diplomat, gumamku pelan. Rasanya ingin tertawa saking ironisnya. Putri diplomat dari mana? Dari kerajaan tipu-tipu. Aku merapikan kebaya bludru hitamku. Kugenggam erat tas tanganku sebagai sumber kekuatan. Langkahku mantap menuju antrean para tamu yang hendak bersalaman. Antrean itu panjang, penuh dengan orang-orang kaya yang wangi, tapi aku tidak peduli. Aku akan menembus benteng kemewahan itu. Aku akan berhadapan langsung dengan sang pengantin wanita. Bagas, tunggu sebentar. Kamu menyuruhku datang untuk melihat wanita. Kelas atas, pilihanmu, kan? Baiklah, aku akan melihatnya. Melihatnya sedekat mungkin, sampai ke pori-pori kebohongannya yang paling dalam. Dan kalau tebakanku benar, pesta ini akan menjadi jauh lebih meriah daripada yang pernah kamu bayangkan. Antrean menuju pelaminan mengular panjang, persis seperti antrean pembagian daging kurban di kampungku. Bedanya di sini yang mengantre bukan orang kelaparan, melainkan orang-orang yang kelaparan pujian. Bau campuran parfum mahal menusuk hidungku, membuat kepalaku sedikit pening. Setiap langkah maju terasa berat,
Seolah lantai marmer ini berubah menjadi lumpur hisap yang ingin menahanku agar tidak naik ke panggung sandiwara itu. Namun, rasa penasaran di dadaku membakar lebih panas daripada api kompor gas yang lupa dimatikan. Di depanku berdiri sepasang suami istri parubaya yang sejak tadi sibuk mengomentari dekorasi bunga. "Ini bunga lili impor loh, Pak. Harganya pasti selangit," kata si ibu sambil membetulkan selendang sutranya. "Biasa saja, Ma. Masih bagusan bunga plastik di ruang tamu kita. Awet nggak layu," jawab si bapak asal-asalan. Aku tersenyum kecut. Obrolan mereka hanyalah dengungan lalat bagiku saat ini. Fokusku terkunci pada satu titik di atas sana, pergelangan tangan kanan pengantin wanita. Semakin dekat aku dengan pelaminan, semakin jelas terlihat ketegangan di wajah Siska. Dia tersenyum, mengangguk, bersalaman, tapi matanya kosong. Seperti robot yang baterainya hampir habis. Akhirnya, tibalah giliranku. Aku menaiki anak tangga pelaminan satu persatu dengan jantung yang berdegup kencang seperti genderang perang. Ibu Bagas yang berdiri di ujung barisan penerima tamu langsung melotot saat melihatku. Matanya membola, mulutnya sedikit terbuka seolah hendak berteriak. "Satpam, usir wanita ini!" Tapi dia menahannya. Mungkin takut merusak citra anggunnya di depan kamera. Dia hanya memalingkan muka dengan angkuh, pura-pura tidak melihat keberadaanku. Aku melewati orang tua Bagas tanpa menyalaminya. Biar saja dibilang tidak sopan. Toh mereka juga tidak pernah menganggapku ada. Aku langsung menuju ke pasangan pengantin. Bagas terkejut bukan main saat melihatku berdiri di hadapannya. Senyum lebarnya langsung lenyap. Digantikan ekspresi kaget bercampur takut. "Dewi, kamu benar-benar naik?" Desisnya pelan. Suaranya tertahan di tenggorokan. "Selamat ya, Bagas," kataku dengan senyum paling manis yang kubisa. Meski rasanya pahit di lidah. "Sesuai permintaanmu, aku datang untuk melihat istrimu yang luar biasa ini." Bagas tampak gelisah. Matanya melirik ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada tamu penting yang mendengar percakapan kami. Ya, terima kasih. Cepatlah salaman. Antrean di belakangmu masih panjang." Dasar tidak sabaran. Aku beralih menatap Siska yang berdiri di samping Bagas. Dia menunduk, menghindari kontak mata. Tangannya gemetar memegang buket bunga mawar putih. "Selamat, Mbak Siska," sapaku lembut, mengulurkan tangan kananku. Siska terpaksa mengangkat wajahnya. Saat mata kami bertemu, aku melihat kilatan panik yang luar biasa di bola matanya yang coklat gelap. Pupilnya mengecil. Napasnya tersendat. Dia mengenalku. Jelas sekali dia mengenalku. Namun, dia berusaha mempertahankan topengnya. Dengan gerakan kaku dan ragu-ragu, dia mengulurkan tangan kanannya untuk menyambut salamku. Di sanalah momen kebenaran itu terjadi. Saat tangan kami bersentuhan, kulitnya terasa dingin dan lembab oleh keringat. Aku tidak langsung melepaskan jabat tangan itu. Justru aku menggenggamnya sedikit lebih erat. Lalu dengan gerakan pura-pura akrab, aku menepuk punggung tangannya menggunakan tangan kiriku. Gerakan itu membuat lengan kebaya panjangnya sedikit tersingkap ke atas. Dan di sanalah dia. Tepat di pergelangan tangan kanannya, di balik lapisan bedak tebal yang mulai luntur oleh keringat, terdapat bekas luka parut yang menonjol. Bentuknya melengkung sempurna, seperti bulan sabit yang cacat. Keloid itu berwarna sedikit lebih gelap dari kulit sekitarnya. Sebuah tanda mata abadi dari minyak panas di dapur kateringku 10 tahun yang lalu. Duniaku seakan berhenti berputar. Suara musik orkestra, dengungan percakapan tamu, kilatan lampu kamera, semuanya lenyap. Yang ada hanya aku, bekas luka itu, dan mata Siska yang terbelalak ngeri. "Yanti?" bisikku pelan, hampir tak terdengar. Tubuh Siska tersentak hebat, seolah tersengat listrik tegangan tinggi. Dia menarik tangannya paksa dari genggamanku, sampai-sampai buket bunganya hampir terjatuh. Wajahnya yang tadinya pucat kini berubah menjadi seputih kertas HVS. Bibirnya gemetar, berusaha mengucapkan sesuatu tapi tidak ada suara yang keluar. "Kamu?" desisnya lirih. Matanya basah oleh air mata ketakutan.
Bagas yang melihat reaksi aneh istrinya langsung mendekat. Sayang, kenapa? Kamu sakit. Tanganmu ditarik kasar sama dia. Bagas menatapku dengan nyalang. Dewi, apa yang kamu lakukan pada istriku? Jangan bikin onar di sini. Aku mundur selangkah, melepaskan pandanganku dari bekas luka itu dan beralih menatap wajah Siska. Tidak, Yanti, lekat-lekat. Riasan tebal itu tidak bisa lagi menipu mataku. Hidung itu, bentuk dagu itu, tahi lalat kecil di bawah telinga kirinya, astaga. Kenapa aku bisa sebodoh ini tidak menyadarinya dari awal? Tentu saja dia berubah. Uang hasil curiannya pasti dipakai untuk perawatan wajah, suntik putih, dan segala macam prosedur kecantikan. Tapi bekas luka itu adalah tanda tangan Tuhan yang tidak bisa dihapus oleh dokter bedah plastik manapun. Jadi ini yang dimaksud Bagas dengan berkelas? Jadi ini wanita, keturunan ningrat, yang dibangga-banggakan itu? Seorang mantan asisten rumah tangga yang kabur membawa lari uang modal usaha dan perhiasan majikannya? Seorang pencuri yang kini berdiri dengan mahkota di kepala, berpura-pura menjadi putri raja? Ironi ini begitu besar, begitu konyol, sampai-sampai rasanya tidak masuk akal. Bagas, pria yang mencampakanku karena aku dianggap tidak selevel, justru menikahi wanita yang dulu kugaji untuk mencuci piring kotor bekas makanku. Bagas, yang memuja status sosial di atas segalanya, justru jatuh ke pelukan seorang penipu ulung yang bahkan nama aslinya saja palsu. Tiba-tiba, rasa marah yang tadi membara di dadaku padam seketika, digantikan oleh rasa geli yang luar biasa. Perutku mulai bergejolak, bukan karena mual, tapi karena tawa yang mendesak ingin keluar. Ini adalah lelucon terbaik yang pernah kudengar seumur hidupku. Karma itu bukan cuma ada, tapi karma ternyata punya selera humor yang sangat sadis. Aku menatap Bagas yang masih sibuk mengelus punggung Yanti dengan wajah cemas. Istrimu ini luar biasa, Bagas, kataku dengan suara bergetar menahan tawa. Benar-benar sangat berkelas. Pergi kamu, bentak Bagas setengah berbisik, takut didengar tamu lain. Turun sekarang atau kupanggil keamanan. Aku mengangkat kedua tangan, tanda menyerah. Oke, aku turun. Tapi tolong tanyakan pada istrimu yang putri diplomat ini. Apakah dia masih ingat resep sambal terasi buatanku? Atau dia sudah lupa karena terlalu sering makan steak di Eropa? Mata Yanti melotot horor. Dia mencengkeram lengan jas Bagas kuat-kuat. Kukunya menancap sampai kain jas mahal itu berkerut. Aku membalikkan badan, berjalan menuruni tangga pelaminan dengan langkah ringan. Rasanya beban bertonton baru saja diangkat dari pundakku. Tapi tawa di perutku ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Rasanya menggelitik sampai ke kerongkongan. Aku butuh melepaskannya. Aku harus tertawa. Dunia harus tahu betapa lucunya lelucon ini. Dan tepat saat kakiku menapak di lantai dansa, di dekat posisi pemain orkestra dan sebuah mikrofon yang menyala, tawa itu akhirnya meledak. Kadang-kadang, tawa adalah satu-satunya cara paling waras untuk merespons dunia yang sudah gila, dan malam ini, dunia Bagas memang sudah kehilangan akal sehatnya. Tawa yang kutahan sejak di atas pelaminan tadi akhirnya pecah tepat saat aku berdiri di samping tiang penyangga mikrofon milik pembawa acara yang sedang ditinggal ke toilet. Tanpa sadar, tubuhku sedikit membungkuk dan suara tawaku, yang renyah, geli, dan penuh kelegaan, tertangkap oleh kepala mikrofon itu, lalu diperkuat ribuan kali lipat oleh pengeras suara di setiap sudut ruangan. Hahaha, astaga hahaha. Suara itu menggema, memantul di dinding-dinding marmer, menabrak langit-langit kubah, dan seketika membunuh alunan musik orkestra yang sedang memainkan lagu romantis. Gesekan biola berhenti memekik, pemain selo mematung dengan tangan di udara, dan para tamu undangan yang sedang asyik mengunyah sate ayam serentak berhenti mengunyah. Keheningan turun mendadak, seolah ada malaikat maut yang lewat, menyisakan gema tawaku yang masih bersisa di udara. Ratusan pasang mata kini tertuju padaku, menatap dengan campuran rasa bingung dan ngeri, seakan aku adalah orang gila yang baru lepas dari pasungan. Bagas yang masih berdiri di pelaminan wajahnya merah padam. Warnanya nyaris senada dengan karpet merah yang diinjaknya. Urat-urat di lehernya menonjol keluar.
Dia pasti berpikir aku sengaja melakukan ini untuk menghancurkan momen sakralnya karena cemburu buta. Dengan langkah lebar dan penuh amarah, dia berjalan ke tepi panggung, tangannya menunjuk lurus ke wajahku. "Dewi, apa-apaan kamu?" teriaknya tanpa mempedulikan citra, pangeran tenang, yang dia bangun. Suaranya menggelegar tanpa mikrofon. "Kamu sudah gila ya? Kalau mau bikin malu, jangan di sini. Satpam, mana keamanan?" Seret perempuan gila ini keluar. Mendengar teriakan Bagas, aku justru semakin merasa geli. Aku menegakkan tubuh, mengusap ujung mataku yang berair karena terlalu banyak tertawa. Bukannya lari ketakutan, aku malah memegang tiang mikrofon itu dengan santai, seolah ini adalah panggung karaoke di hajatan kampung. Maaf semuanya," kataku lewat pengeras suara. Nadaku tenang tapi jelas terdengar sampai ke parkiran mobil. "Saya tidak bermaksud mengganggu makan malam Bapak Ibu yang enak ini. Saya cuma tidak bisa menahan diri. Soalnya, ada lelucon paling lucu abad ini yang sedang terjadi tepat di depan mata kita semua." Suasana semakin tegang. Ibu Bagas sudah terlihat memegangi dadanya. Sepertinya mau pingsan tapi ditahan karena sayang riasannya luntur kalau jatuh ke lantai. Siska, si pengantin wanita, kini bersembunyi di balik punggung Bagas. Tubuhnya gemetar hebat sampai gaun mewahnya ikut bergoyang. "Diam kamu, Dewi," potong Bagas lagi. Dia hendak turun panggung untuk merebut mikrofon dariku. "Jangan dengarkan dia. Dia cuma mantan istri yang sakit hati karena diceraikan. Dia stres." "Stres?" tanyaku sambil tersenyum miring. "Oh, tidak, Bagas. Aku justru sangat sehat dan waras. Yang sakit itu matamu. Sampai-sampai tidak bisa membedakan mana berlian dan mana pecahan botol kecap." Aku menarik napas panjang, menatap lurus ke arah Siska yang mengintip ketakutan. "Inilah saatnya. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang terhormat. Lanjutku." Suaraku lantang dan mantap. "Bagas dan Warta menceraikan saya karena katanya saya wanita desa yang memalukan. Dia bilang dia butuh wanita berkelas, keturunan ningrat, lulusan luar negeri. Dan malam ini, dia dengan bangga memperkenalkan Siska Aningrum, putri diplomat, sebagai pilihan hatinya." Aku memberi jeda sebentar, membiarkan kalimatku meresap. Tapi yang lucu adalah, wanita yang berdiri di sana, yang memakai mahkota berkilauan itu, bukanlah Siska Aningrum, dan dia jelas bukan putri diplomat. Namanya Yanti. Dia adalah mantan asisten rumah tangga saya 10 tahun lalu. Suara gasping, orang menahan napas kaget, terdengar serentak di seluruh ruangan. "Hah? Bohong!" jerit Siska dari atas panggung. Suaranya cempreng dan panik. Hilang sudah logat anggun yang dibuat-buat tadi. "Dia pembohong. Mas Bagas, jangan percaya. Usir dia." "Bohong?" balasku santai. Yanti, kamu bisa memalsukan nama, kamu bisa memalsukan ijazah, kamu bahkan bisa memutihkan kulitmu sampai sebening kaca. Tapi kamu lupa satu hal. Bekas luka bakar berbentuk bulan sabit di pergelangan tangan kananmu itu." Aku menunjuk jariku lurus ke arah tangan kanan Siska yang gemetar memegang jas Bagas. "Luka itu kamu dapat saat menumpahkan minyak panas di dapur catering saya. Saat itu saya yang mengobati kamu, saya yang merawat kamu. Dan sebagai balasannya, kamu kabur membawa lari uang modal usaha saya dan kalung emas satu-satunya peninggalan ibu saya." Hening. Benar-benar hening yang mematikan. Sendok garpu yang berdenting di piring pun tidak terdengar lagi. Semua mata kini beralih menatap pergelangan tangan Siska. Secara refleks, Siska menyembunyikan tangan kanannya ke belakang punggung, sebuah gerakan tubuh yang justru membenarkan tuduhanku tanpa perlu pengadilan. Bagas menoleh kaku ke arah istri barunya. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup. Dia menatap Siska dengan pandangan horor, lalu beralih menatapku, lalu kembali ke Siska. Keraguan mulai merayap di matanya yang sombong itu. "Sayang, apa yang dia bilang itu tidak benar, kan?" tanya Bagas, suaranya bergetar, memohon agar ini semua cuma mimpi buruk. "Tunjukkan tanganmu. Tunjukkan kalau tanganmu mulus." Siska menggeleng kuat-kuat.
Air mata mulai melunturkan maskara mahalnya, membuat lelehan hitam di pipi. Jangan, Mas, jangan dengarkan dia. Dia iri, dia cuma iri. Tunjukkan, bentak Bagas. Kesabarannya habis. Dia menarik paksa tangan kanan Siska dari balik punggung. Siska menjerit kecil, mencoba melawan, tapi tenaga Bagas lebih kuat. Lengan baju Siska tersingkap. Dan di sana, di bawah sorotan lampu pelaminan yang terang benderang, bekas luka keloid berbentuk bulan sabit itu terpampang nyata. Jelek, menonjol, dan tak terbantahkan. Para tamu undangan mulai riuh. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman keras. Itu benar bekas luka. Seru seseorang di barisan depan. Jadi dia benar-benar pembantu. Sahut yang lain. Astaga, penipu. Aku meletakkan mikrofon itu kembali ke tiangnya dengan gerakan pelan. Tugasku sudah selesai. Aku tidak perlu marah-marah, tidak perlu menjambak rambut, atau melempar kue tart. Kebenaran punya caranya sendiri untuk mempermalukan orang, dan malam ini, kebenaran itu datang sambil tertawa. Selamat menikmati pestanya, Bagas. Ucapku pelan tanpa pengeras suara, tapi aku yakin dia bisa membaca gerak bibirku. Semoga kelas, istrimu ini sepadan dengan harga dirimu yang baru saja hancur. Siska yang merasa tersudut tiba-tiba melakukan hal bodoh. Dia mendorong Bagas hingga terhuyung, lalu mengangkat gaunnya tinggi-tinggi dan mencoba lari turun dari panggung. Tapi dia lupa kalau gaun itu berekor panjang dan dia memakai sepatu hak tinggi 15 cm. Baru 2 langkah, kakinya terbelit kain, dan gubrak. Sang putri diplomat jatuh tersungkur di tangga pelaminan dengan posisi yang sangat tidak elegan. Mahkotanya terlepas, menggelinding jatuh ke lantai marmer dengan bunyi klotak yang menyedihkan. Pemandangan itu begitu tragis, sekaligus begitu komikal, sampai-sampai aku harus menggigit bibir agar tidak tertawa lagi. Sandiwara kerajaan palsu ini runtuh dalam sekejap mata, tepat di puncak kemegahannya. Jatuhnya seorang putri di tangga pelaminan ternyata bunyinya tidak seindah denting piano, melainkan lebih mirip bunyi karung beras yang dibanting ke lantai pasar. Gubrak! Suara hantaman lutut bertemu marmer itu cukup keras untuk membuat ngilu siapa saja yang mendengarnya. Siska, atau lebih tepatnya Yanti, mengerang kesakitan sambil memegangi pergelangan kakinya. Gaun pengantin super mahal yang katanya didatangkan langsung dari luar negeri itu kini kusut masai, tersingkap di sana-sini, memperlihatkan betisnya yang lecet. Mahkota palsunya tergeletak menyedihkan di dekat sepatu hak tinggi yang salah satu tumitnya patah. Pemandangan ini sungguh kacau, tapi anehnya, tidak ada satupun orang yang bergerak maju untuk menolongnya. Para tamu undangan yang biasanya sigap menjilat dan cari muka, kini hanya berdiri mematung dengan wajah jijik, seolah Siska adalah penyakit menular. Bahkan Bagas, pria yang 5 menit lalu memujanya seperti Dewi, hanya menatapnya dari atas panggung dengan sorot mata kosong. Tangannya masih terulur setengah, tapi dia tidak melangkah turun. Keraguan dan rasa malu yang amat sangat telah memaku kakinya di tempat. Mas Bagas, tolong aku. Rintih Siska sambil berusaha bangun. Riasan wajahnya yang tebal sudah luntur terkena keringat dan air mata, membuat wajahnya belepotan hitam seperti badut yang kehujanan. Hilang sudah aura anggun yang tadi dipamerkan. Kini yang tersisa di lantai itu hanyalah seorang wanita ketakutan yang tertangkap basah sedang maling gorengan. Bagas akhirnya bergerak, tapi bukan untuk menolong. Dia turun tangga pelan-pelan. Wajahnya merah pada menahan amarah yang siap meledak. Dia berdiri menjulang di hadapan Siska yang masih terduduk di lantai. Katakan yang sejujurnya. Suara Bagas terdengar berat dan serak. Apa yang dibilang Dewi itu benar? Kamu Yanti? Mantan pembantu. Siska menggeleng panik. Air matanya bercampur ingus. Enggak, Mas. Sumpah demi Tuhan. Dewi itu bohong. Dia cuma mau menghancurkan kita. Aku Siska. Aku putri diplomat. Papa, mana Papa? Pak, tolong jelaskan ke Mas Bagas. Siska menoleh liar mencari sosok orang tuanya, yang tadi duduk manis di kursi VIP. Aku pun ikut menoleh ke arah meja bundar paling depan, tempat di mana Bapak Duta Besar Purnawirawan,
dan Ibu Ningrat Solo, duduk. Dan disinilah puncak komedi malam ini terjadi. Dua orang parubaya yang tadi berakting sangat wibawa itu kini terlihat sedang mengendap-endap mau kabur lewat pintu samping dapur. Si Bapak Duta Besar sudah melepas peci hitamnya dan memasukkannya ke saku celana. Sementara si Ibu Ningrat sedang sibuk melepas sanggul tempelannya sambil jalan cepat setengah berlari. Pak, Bu, mau kemana kalian? Teriak salah satu kerabat Bagas yang menyadari pergerakan mencurigakan itu. Si Bapak Duta Besar kaget setengah mati, langkahnya terhenti. Karena sadar sudah ketahuan, dia akhirnya berbalik badan dengan wajah memelas. Ampun, Pak, jangan marahi saya, kata si bapak itu dengan logat daerah yang sangat kental. Sama sekali tidak terdengar seperti diplomat yang keliling dunia. Saya cuma dibayar harian. Katanya suruh duduk diam, senyum, terus nanti dapat nasi kotak sama amplop 500.000. Saya nggak tahu kalau bakal ada urusan begini. Saya ini aslinya tukang ojek pangkalan di Tanah Abang. Saya juga, sahut si Ibu Ningrat, sambil memegang sanggulnya yang miring. Saya ini penjual gado-gado di pasar. Pak, disewa sama Mbak Siska, Mbak Yanti ini lewat biro jasa peran. Katanya buat main sandiwara kejutan ulang tahun. Sumpah saya nggak tahu kalau ini penipuan nikah. Ruangan itu meledak. Bukan oleh tepuk tangan, tapi oleh suara riuh rendah orang-orang yang kaget, marah, dan sebagian tertawa karena tidak habis pikir. Sandiwara ulang tahun? Astaga, Yanti benar-benar niat sekali menipu satu keluarga besar Bagas. Dia menyewa aktor bayaran untuk jadi orang tua palsunya. Luar biasa. Kalau saja kepintarannya ini dipakai untuk hal halal, mungkin dia sudah jadi menteri, bukan jadi penipu. Mendengar pengakuan para aktor bayarannya, pertahanan Siska runtuh seketika. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar hebat. Tidak ada gunanya lagi berakting. Topeng, putri diplomat, itu sudah hancur berkeping-keping. Tidak bisa dilem lagi pakai lem besi sekalipun. Bagas mundur beberapa langkah, seolah baru saja melihat hantu. Dia menatap mertua palsunya, lalu menatap Siska. Lututnya lemas. Pria sombong itu akhirnya ambruk, terduduk di anak tangga pelaminan sambil menjambak rambutnya sendiri yang penuh minyak rambut. Orang tua palsu. Gumam Bagas lirih, tapi terdengar jelas di telingaku yang berdiri tak jauh dari situ. Diplomat palsu, ningrat palsu, semuanya palsu. Siska yang merasa sudah tidak punya jalan keluar, tiba-tiba berubah garang. Dia tidak lagi merintih manja. Dia berdiri dengan tertatih-tatih, melepas sepatu hak tingginya yang patah, dan melemparkannya ke lantai dengan kasar. Sikap aslinya keluar. Bahasa tubuhnya kembali menjadi Yanti si gadis jalanan yang keras. Bukan lagi Siska si putri keraton. Iya. Memangnya kenapa kalau semuanya palsu? Teriak Yanti lantang. Suaranya cempreng memekakan telinga. Dia menatap Bagas dengan nyalang. Salahmu sendiri. Siapa suruh jadi laki-laki bodoh yang gila hormat? Kamu gampang banget ditipu cuma modal baju bagus dan omongan manis. Kamu pikir ada putri bangsawan beneran yang mau sama orang kaya baru norak kayak kamu? Ngaca, Mas. Kalimat itu menampar Bagas lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Wajah Bagas berubah dari merah menjadi abu-abu. Harga dirinya, yang selama ini dia junjung setinggi langit, baru saja diinjak-injak, diludahi, dan dibuang ke tempat sampah oleh wanita yang dia puja. Kurang ajar kamu. Desis ibu Bagas yang tiba-tiba maju menyerang. Dia memukul bahu Yanti dengan tas tangan mahalnya. Dasar penipu. Kembalikan uang anakku. Kembalikan mahar berlian itu. Yanti menepis tangan ibu Bagas dengan kasar sampai wanita tua itu hampir terjungkal. Halah, ibu juga sama saja. Matre. Giliran dikasih tahu menantunya anak pejabat langsung nempel kayak lintah. Giliran tahu aslinya langsung main pukul. Kalian sekeluarga itu sama-sama busuk. Pantas saja Dewi kabur. Namaku disebut. Aku hanya tersenyum tipis sambil bersedekap dada. Terima kasih, Yanti. Setidaknya di akhir karir penipuanmu, kamu memberikan testimoni jujur tentang keluarga ini.
Kekacauan semakin menjadi-jadi. Para tamu mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian memalukan ini untuk bahan gosip di grup pesan singkat atau media sosial. Bagas masih terduduk lemas. Dunianya hancur lebur. Dia menatapku sekilas. Tatapan yang penuh penyesalan dan rasa malu yang amat sangat. Tapi aku memalingkan wajah. Maaf, Bagas. Tiket penyesalan sudah habis terjual. Yanti, menyadari situasi semakin tidak kondusif dan para tamu mulai berteriak-teriak minta dia ditangkap, mengambil langkah 1000. Dia mengangkat gaunnya tinggi-tinggi sampai lutut, tidak peduli lagi soal aurat atau kesopanan, lalu berlari pincang menuju pintu keluar utama. Dia menabrak pelayan yang membawa nampan gelas, membuat suara perang. Pecahan kaca menambah keramaian. "Minggir! Jangan ada yang halangi aku!" teriaknya sambil mengacungkan potongan hak sepatu runcingnya seperti senjata. Orang-orang menyingkir ketakutan, memberi jalan pada pengantin gila yang sedang mengamuk itu. Yanti berlari secepat yang dia bisa dengan satu kaki pincang, menuju pintu kaca besar di depan lobi. Dia pikir dia bisa lolos. Dia pikir dia bisa lari dan menghilang lagi seperti 10 tahun lalu, mencari mangsa baru di kota lain. Tapi Yanti lupa, aku bukan lagi Dewi yang lugu. Aku Dewi yang sudah belajar dari rasa sakit. Sebelum datang ke pesta ini, aku sudah menyiapkan kado pernikahan terakhir yang spesial untuk mereka berdua. Kado yang tidak dibungkus kertas kado, tapi berseragam coklat dan membawa borgol besi. Tepat saat tangan Yanti menyentuh gagang pintu kaca lobi, pintu itu terbuka dari luar. Bukan oleh angin, tapi didorong oleh sosok-sosok tegap yang sudah menunggu di sana. Yanti mengerem langkahnya mendadak. Matanya terbelalak melihat siapa yang berdiri menghalangi jalan keluarnya. Pelariannya berakhir di sini, di bawah sorotan lampu lobi hotel yang terang benderang. Suara gemerincing logam yang beradu itu bukanlah bunyi sendok garpu yang jatuh di piring keramik mahal, melainkan bunyi borgol besi yang terkunci rapat di kedua pergelangan tangan pengantin wanita. Bunyi klik yang dingin dan tegas itu seketika mematikan seluruh sisa-sisa kemeriahan pesta, menggantikannya dengan atmosfer tegang yang biasanya hanya kurasakan saat menonton berita kriminal di televisi tabung milik tetangga. Di depan pintu lobi yang megah itu, Yanti tidak lagi berdiri sebagai ratu sehari, melainkan sebagai tawanan yang tak berkutik. 3 orang pria berbadan tegap mengenakan kemeja batik, yang sepintas terlihat seperti tamu undangan biasa, kini memegang lengan Yanti dengan kuat. Mereka adalah polisi berpakaian preman yang sudah kusuruh bersiap di luar sejak acara dimulai. Aku memang tidak mau ambil risiko. Menghadapi ular berbisa seperti Yanti, kita tidak cukup hanya membawa pentungan, kita harus membawa pawangnya sekalian. Saudari Yanti alias Siska, Anda kami tangkap atas dugaan penipuan, penggelapan dana, dan pemalsuan identitas. Ucap salah satu polisi yang berkumis tebal dengan suara bariton yang berwibawa. Silakan jelaskan sisanya di kantor polisi. Yanti meronta-ronta persis seperti ikan lele yang baru diangkat dari lumpur. Licin dan penuh tenaga putus asa. Lepaskan. Kalian salah tangkap. Saya Siska. Saya istri pengusaha sukses. Suami saya orang kaya. Dia bisa bayar kalian semua. Teriaknya histeris. Air liurnya muncrat kemana-mana, merusak sisa wibawa yang sebenarnya sudah minus. Bagas, yang sedari tadi duduk lemas di tangga pelaminan seperti onggokan baju kotor, akhirnya tersentak sadar melihat istrinya diringkus. Dengan sisa tenaga terakhirnya, dia berlari tertatih-tatih menuruni tangga, hampir tersandung karpet merahnya sendiri. Wajahnya adalah lukisan abstrak yang menggambarkan kebingungan, ketakutan, dan penyangkalan. "Pak, tunggu dulu, Pak," seru Bagas sambil ngos-ngosan. Dia berdiri di hadapan polisi itu dengan tangan gemetar. Ini pasti ada kesalahan kan? Istri saya putri diplomat. Bapak jangan main tangkap sembarangan. Nanti saya tuntut loh." Polisi berkumis itu menatap Bagas dengan tatapan kasihan. Tatapan yang biasanya diberikan orang dewasa kepada anak kecil yang es krimnya jatuh ke pasir. Dia mengeluarkan sebuah map dari tas selempangnya dan menyodorkan selembar foto buronan ke muka Bagas. "Maaf, Pak Bagas. Wanita yang Bapak nikahi ini sudah masuk daftar pencarian orang di 3 provinsi. Jelas polisi itu tenang. Modusnya selalu sama.
Menyamar jadi wanita kaya atau keturunan ningrat, memacari pengusaha yang gila hormat, mengajak bikin rekening bersama atau investasi bodong, lalu kabur membawa semua aset korbannya tepat setelah pernikahan atau saat korbannya lengah. Bagas mematung. Matanya membelalak menatap foto di kertas itu. Foto Yanti tanpa riasan, memegang papan nama tersangka dengan wajah datar. Itu wajah yang sama persis dengan wanita yang baru saja dia nikahi dengan mahar fantastis. Investasi. Gumam Bagas pelan. Wajahnya memucat seputih kapas. Rekening bersama. Tiba-tiba Bagas mencengkeram lengan polisi itu. "Pak, tabungan saya. Sertifikat tanah proyek baru. Semuanya sudah saya pindahkan ke rekening perusahaan baru yang dia buatkan minggu lalu. Katanya buat syarat administrasi biar dapat modal dari bapaknya yang diplomat. Itu uangnya masih ada kan, Pak?" Polisi itu menghela napas panjang, menggeleng pelan. "Kami sudah cek mutasi rekeningnya tadi pagi setelah mendapat laporan dari Mbak Dewi. Dananya sudah kosong, Pak. Sudah ditransfer ke rekening penampung di luar negeri sejam sebelum akad nikah dimulai." Boom! Kali ini bukan suara petasan pesta, tapi suara tubuh Bagas yang ambruk ke lantai marmer. Dia tidak pingsan. Kakinya hanya kehilangan tulang penyangga. Dia terduduk lemas. Matanya menatap kosong ke arah sepatu polisi. Mulutnya terbuka sedikit. Tapi tidak ada suara yang keluar. Jiwanya seolah baru saja dicabut paksa. Meninggalkan raga yang hampa. "Uangku!" Desisnya lirih. Nyaris tak terdengar. "Habis, semuanya habis." Aku melihat pemandangan itu dari kejauhan dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas. Tentu saja. Melihat kesombongan Bagas diruntuhkan sampai ke dasar-dasarnya adalah sebuah kemenangan kecil bagi harga diriku yang sempat diinjak-injak. Tapi di sisi lain, ada rasa miris. Pria ini, pria yang dulu pernah berbagi mimpi denganku makan nasi bungkus berdua, kini hancur lebur hanya karena dia terlalu silau melihat kemasan luar. Dia mengejar emas, tapi malah menelan racun. Ibu Bagas yang melihat anak kebanggaannya jatuh miskin dalam sekejap mata, langsung menjerit histeris. Jeritannya melengking tinggi, memecahkan gelas-gelas kaca di meja prasmanan, atau mungkin itu cuma perasaanku saja. Dia berlari menghampiri Bagas, memeluk anaknya sambil menangis meraung-raung, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. "Dasar perempuan setan!" teriak ibu Bagas sambil menunjuk-nunjuk Yanti yang sudah diborgol. "Kembalikan harta anakku. Kembalikan. Itu hasil kerja keras kami. Polisi, tolong sita gaunnya. Sita antingnya. Itu beli pakai uang anak saya." Para tamu undangan bukannya prihatin, malah sibuk merekam drama tragis ini dengan ponsel pintar mereka. Lampu kilat kamera berkedip-kedip seperti lampu diskotek. Besok pagi, wajah Bagas dan keluarganya pasti akan menghiasi halaman depan koran lampu merah atau jadi topik hangat di akun gosip media sosial dengan judul bombastis. "Pengusaha sombong kena batunya, nikahi penipu berkedok ningrat." Bagas yang sangat memuja citra diri, kini akan terkenal dengan cara yang paling memalukan. Yanti digiring keluar lobi menuju mobil patroli yang sirinenya mulai meraung-raung di kejauhan. Saat melewati Bagas yang masih terduduk di lantai, Yanti sempat berhenti sebentar. Dia menatap Bagas, bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan senyum sinis yang mengerikan. "Jangan sedih begitu, Mas," kata Yanti santai, seolah dia mau pamit pergi belanja ke pasar. "Anggap saja uangmu yang hilang itu biaya kursus. Kursus mahal biar kamu sadar kalau orang kaya beneran itu nggak gampang ditipu kayak kamu. Makasih ya." Pestanya meriah banget. Setelah mengucapkan kalimat perpisahan yang sangat kejam itu, Yanti didorong masuk ke dalam mobil polisi. Pintu ditutup. Blam. Tamat sudah riwayat Siska Aningrum, sang putri diplomat palsu. Polisi berkumis itu kembali menghampiri Bagas yang masih dipeluk ibunya. "Pak Bagas, Bapak dan Ibu juga harus ikut kami ke kantor polisi sekarang. Kami butuh keterangan Bapak sebagai saksi korban, dan juga untuk menyelidiki apakah Bapak terlibat dalam pencucian uang yang dilakukan tersangka, mengingat Bapak menandatangani semua berkas pemindahan aset itu secara sadar." "Apa?" pekik Ibu Bagas. "Anak saya korban, Pak."
Kok malah diperiksa? Jangan bawa anak saya. Dia tidak tahu apa-apa. Dia cuma bodoh. Pengakuan jujur Ibu Bagas itu membuat beberapa tamu menahan tawa. Memang benar, Bu. Anak Ibu tidak jahat. Dia cuma bodoh karena ambisinya sendiri. Aku menghela napas panjang, merapikan selendang batiku. Pertunjukan sirkus ini sudah selesai. Badut utamanya sudah ditangkap, dan penontonnya sudah kenyang dengan drama. Aku melangkah pelan menuju pintu keluar, melewati kerumunan tamu yang kini menatapku dengan pandangan berbeda. Kalau tadi mereka menatapku jijik, sekarang tatapan mereka penuh rasa segan, bahkan takut. Mereka tahu, wanita, kampungan, berbaju kebaya hitam ini adalah orang yang meruntuhkan istana palsu Bagas hanya dengan satu panggilan telepon. Mbak Dewi. Panggil seseorang. Aku menoleh. Itu Bagas. Dia masih duduk di lantai, tapi kini kepalanya mendongak menatapku. Matanya basah, merah, dan penuh keputusasaan. Tidak ada lagi Bagas yang gagah berjas mahal. Yang ada hanya seorang laki-laki yang kalah telak. Dewi. Suaranya serak. Tolong aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Uangku habis, perusahaanku mungkin disita. Ibuku. Dia mengulurkan tangannya ke arahku. Persis seperti pengemis yang meminta receh di lampu merah. Pemandangan ini begitu ironis sampai rasanya tidak nyata. Seminggu yang lalu, tangan itu melempar amplop berisi uang, kerahiman, ke mukaku. Sekarang, tangan itu memohon belas kasihanku. Aku menatap tangan itu. Tangan yang dulu pernah berjanji akan membahagiakanku, tapi kemudian membuangku seperti sampah. Hatiku bergetar sedikit. Bagaimanapun juga, dia pernah jadi suamiku. Rasa kasihan itu ada, manusiawi sekali. Tapi kemudian, ingatanku memutar kembali kata-katanya di apartemen. Kamu itu terlalu sederhana. Kamu tidak punya ambisi. Kita beda kasta. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tulus, tapi tegas. Aku tidak akan membalas dendam dengan caci maki. Itu terlalu rendah. Aku akan membalasnya dengan cara yang paling elegan, meninggalkannya dengan penyesalan seumur hidup. Aku tidak menjawab panggilannya. Aku tidak meraih tangannya. Aku hanya mengangguk pelan sebagai tanda pamit, lalu berbalik badan. Selamat malam, Bagas. Bisikku pada angin malam yang berhembus masuk ke lobi. Selamat menikmati hidup barumu yang penuh kelas. Aku berjalan keluar gedung, menembus udara malam Jakarta yang terasa jauh lebih segar dari biasanya. Di belakangku, suara raungan sirine polisi berpadu dengan tangisan Ibu Bagas menjadi musik penutup yang sempurna untuk kisah ini. Aku merogoh saku, mengambil ponselku, dan memesan ojek daring. Sudah saatnya pulang. Kontrakan hijau telur asingku menunggu. Begitu juga dengan mie instan kuah soto yang mungkin sudah dingin tapi tetap lebih nikmat daripada makanan pesta yang penuh kepalsuan itu. Satu babak besar dalam hidupku baru saja ditutup dengan dentuman keras. Dan anehnya, aku tidak merasa sedih. Aku merasa ringan. Sangat ringan. Seolah aku baru saja melepaskan ransel berisi batu kali yang selama ini ku gendong di punggung. Perjalananku masih panjang, tapi setidaknya sekarang aku berjalan dengan kepala tegak dan hati yang bersih. Lampu sorot di lobi hotel itu semakin jauh di belakang punggungku, tapi bayang-bayang kehancuran di sana sepertinya masih enggan melepaskan cengkeramannya. Aku berdiri di pinggir trotoar, menunggu ojek motor yang sudah kupesan lewat aplikasi. Di sekelilingku, angin malam berhembus pelan, memainkan ujung selendang batiku. Rasanya aneh, beberapa jam yang lalu aku datang ke sini dengan hati berdebar menahan amarah. Sekarang aku berdiri di sini dengan hati yang kosong tapi lega, seringan kapas yang terbang terbawa angin. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang diseret terburu-buru dari arah lobi. Napas yang tersengal-sengal itu terdengar familiar. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa pemiliknya. Bau parfum mahal yang kini bercampur keringat dingin itu sudah cukup menjadi penanda. Dewi, Dewi, tunggu. Itu Bagas. Dia berdiri 3 langkah di belakangku. Penampilannya sungguh menyedihkan. Jas mahalnya sudah hilang entah kemana,
Kemeja putihnya keluar dari celana dan kancing teratasnya lepas. Rambutnya yang tadi klimis kini acak-acakan seperti sarang burung pipit yang baru kena badai. Wajahnya yang biasanya mendongak sombong, kini menunduk dalam, penuh dengan gurat penyesalan. Aku memutar badan pelan. Menatapnya bukan lagi sebagai mantan istri, tapi sebagai sesama manusia yang kebetulan sedang melihat orang lain jatuh ke selokan. Mau apa lagi, Bagas? Tanyaku datar. Polisi sudah pergi, kan? Istri barumu sudah dapat kamar baru di kantor polisi. Urusan kita sudah selesai. Bagas melangkah maju, tangannya terulur hendak meraih lenganku, tapi aku mundur selangkah dengan tegas. Gerakan mundurku itu membuat dia berhenti. Matanya berkaca-kaca, persis seperti anak kecil yang mainannya dirampas teman. "Wai, maafkan aku." Suaranya parau, pecah di tengah kalimat. "Aku salah. Aku bodoh. Aku benar-benar buta. Tolong, jangan tinggalkan aku seperti ini. Aku sendirian. Wai, ibu pingsan, bapak marah besar, uangku habis. Cuma kamu yang aku punya." Aku tertawa kecil. Tawa yang kering. Cuma aku yang kamu punya? Koreksi sedikit. Bagas, kamu tidak punya aku. Kamu sudah membuangku seminggu yang lalu. Ingat? Kamu membuangku seperti membuang bungkus nasi yang sudah basi. Sekarang, saat kamu lapar lagi, kamu mau memungut bungkus itu. Bagas menggeleng kuat-kuat. Tidak, bukan begitu. Aku sadar sekarang. Kamu yang terbaik. Kamu yang tulus. Siska, maksudku Yanti, dia cuma parasit. Kita bisa mulai lagi dari awal. Why? Kita bangun lagi usaha dari nol. Seperti dulu. Aku janji aku akan berubah. Aku akan dengar kata-katamu. Mendengar tawaran itu, rasanya seperti mendengar lelucon usang yang diputar ulang. Membangun dari nol? Bersama dia? Bagas, panggilku lembut. Tapi mataku menatapnya tajam. Dengar baik-baik. Gelas yang sudah kamu banting sampai hancur berkeping-keping, tidak akan bisa dipakai minum lagi. Walaupun kamu lem satu persatu pecahannya. Airnya pasti bocor. Tanganku juga pasti luka kalau memegangnya. Tapi aku masih mencintaimu. Why? Rintihnya. Air mata mulai menetes di pipinya yang kotor. Bukan. Potongku cepat. Kamu tidak mencintaiku. Kamu cuma takut hidup susah sendirian. Kamu butuh pegangan. Dan kebetulan aku ada di sini. Itu bukan cinta. Bagas. Itu namanya panik. Sebuah motor bebek berhenti tepat di depan kami. Abang ojek berjaket hijau melambai ramah. "Mbak Dewi, ya?" "Iya, Bang." "Sebentar." Jawabku. Aku kembali menatap Bagas untuk terakhir kalinya. "Pulanglah, Bagas. Urus orang tuamu. Belajarlah bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Dulu kamu bilang aku tidak sepadan dengan ambisimu, kan? Nah, sekarang nikmatilah hasil ambisimu itu. Anggap saja ini pelajaran mahal yang tidak diajarkan di sekolah bisnis manapun." "Dewi, tolong." Bagas mencoba berlutut. Tapi aku sudah berbalik badan. Aku naik ke boncengan motor. Memakai helm hijau yang baunya sedikit apek tapi terasa nyaman karena ini helm pelindung dari drama kehidupan. "Jalan, Bang. Ngebut sedikit ya. Saya mau cari angin," kataku pada abang ojek. Motor melaju meninggalkan lobi hotel mewah itu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu Bagas masih di sana. Mungkin menangis, mungkin menyesal, atau mungkin sedang meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat dalam semalam. Tapi itu bukan lagi urusanku. Punggungku tegak menantang angin malam. Di tengah perjalanan, saat lampu merah menahan laju kendaraan, aku merogoh saku dan mengeluarkan ponselku. Ada 5 panggilan tak terjawab dari Bagas dan belasan pesan masuk yang isinya permohonan maaf panjang lebar. Aku membuka daftar kontak. Jari jempolku melayang di atas nama Bagas Danuarta. Dulu, nama ini adalah nama yang paling sering kuhubungi. Nama yang kusisipkan doa di setiap sujudku. Tapi malam ini,
Nama itu hanya menjadi beban memori yang harus dihapus agar memori ponselku dan memori otakku bisa dipakai untuk hal yang lebih berguna. Tanpa keraguan sedikit pun, aku menekan tombol menu. Pilih opsi, blokir kontak, konfirmasi. Ya, layar ponsel berkedip sebentar. Lalu nama itu hilang dari daftar. Masuk ke kotak sampah digital yang tidak akan pernah kubuka lagi. Aku memasukkan kembali ponsel ke dalam tas. Lampu lalu lintas berubah hijau. Motor kembali melaju membelah jalanan ibu kota yang tidak pernah tidur. Di depanku, jalanan terbentang luas, penuh dengan kelok, lubang, tapi juga penuh dengan lampu-lampu kota yang indah. Aku, Dewi, janda kembang yang baru saja menang telak melawan kesombongan, siap menyambut hari esok. Tidak ada koma dalam kisah ini. Tidak ada tanda tanya. Tidak ada bersambung. Untuk Bagas dan masa laluku, ini adalah sebuah titik. Dan titik itu terasa begitu melegakan.